Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini banyak sekali teman-teman yang nge-DM dari IG dan juga chat pribadi ya dari WhatsApp. Ini dikarenakan lagi viral-viralnya sekarang kasus TNI AU Gadungan. Nah, ini yang bertanya banyak lah. Gimana Kak, kalau seumpama kita merasa tertipu oleh seorang oknum yang mengaku sebagai aparat? Nah, Nah, ini kalau mau melapor, kalau seumpama ini kan terkait dengan TNI, kalau seumpama TNI-nya gadungan, itu kita melapor ke polisi militer apa di kepolisian. Oke, baiklah, kita sharing-sharing ya sedikit, berbagi ilmu apa yang saya ketahui. Kalau seumpama kita membuat laporan di polisi militer itu yang jelas itu terkait apabila ada pelanggaran oleh anggota TNI yang asli, yang yang original, bukan yang gadungan. Nah, terkait untuk laporan TNI ataupun polisi gadungan itu masih tetap kita lapornya di kepolisian dikarenakan jelas untuk pelayanan dari masyarakat sipil, bukan untuk TNI gadungan. Nah, adapun pasal-pasal yang menyangkut kalau seumpama kita merasa tertipu, ini cewek-cewek ini sering banyak sekali kasus-kasus yang memang terbuai oleh tipu muslihat dari anggota-anggota aparat yang gadungan seperti ini. Nah, ini pasalnya 378, pasal 378 KUHP terkait dengan penipuan. Jadi jelas dia unsurnya jelas itu ada tipu muslihat dan juga perbuatan melawan hukum ya. Jadi jelas kalau menurut pakar hukum itu ada namanya R. Susilo itu mengatakan penipuan itu adalah suatu pekerjaannya. Ini bukunya KUHP ini dijelaskan secara detail ya, ini pembahasan-pembahasan yang mana unsurnya masuk atau tidak ya. Di sini lengkap sekali bukunya di KUHP karangan dari R. Susilo ini. Bagus sekali. KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal. Nah, ini sangat lengkap untuk rekomendasi bagi kita kalau seumpama mau baca-baca lah untuk menambah wawasan. Nah, jadi jelas ya unsurnya ini dimasukkan di pasal 378. Dan juga kalau seumpama sekiranya gimana kalau seumpama dia ada membuat KTA palsu. Nah, kalau seumpama dia ada KTA palsu, kartu anggota, tanda anggota yang palsu, ini kita buat pasal 263 tentang pemalsuan surat. Jadi banyak sekali. Jadi pasal-pasal yang kita terapkan banyak sekali. Ini tentang terkait dengan pasalnya pasal-pasal berlapis, mana penipuan sebagai anggota, membawa ini penipuan dia pemalsuan surat seakan-akan memang anggota asli. Ini herannya ini banyak sekali yang tertipu. Kenapa tidak di cross check dulu kan? Kalau seumpama ini rating berapa? Kalau seumpama sekiranya memang dia anggota asli, beneran anggota baik itu polisi ataupun TNI itu kan jelas dia tugasnya di mana. Nggak mungkin lah kalau seumpama kita lagi PC nggak pernah kita lihat selama pacaran 2 bulan 3 bulan 1 tahun 2 tahun itu melihat bahwasanya dia lagi dinas di kantor dan pasti dia posting foto video snap bareng-bareng teman sesama dia rekan sejawatnya sesama anggota baik itu TNI maupun polisi. Nah, ini jelas sekali kalau seumpama penipuan ini kita heran lah. Banyak sekali ini. Sekarang ini bukan cuma satu dua sih yang memang jadi korban, cewek-cewek yang jadi korban. Ini kebanyakan yang cewek lah. Jarang kalau cewek mau jadi polisi atau TNI gadungan. Nah, terkait dengan kalau seumpama dia memang membawa senjata, ini bisa kita kenakan pasal tentang pasal undang-undang darurat. Ini pasal 1 ayat 1 tahun 1951. Ini bagi siapa yang memang membawa, menguasai atau menyimpan suatu senjata api yang memang tidak mempunyai izin. Nah, ini bisa ditindak pidana. Nah, ini memang perlu dihati-hatikan ini bagi seseorang yang tidak memiliki izin untuk mempunyai senjata api.
ini harus urus dulu izinnya di kepolisian kalau nggak salah itu. Di kepolisian berdasarkan dengan escape garing 82 garing 2 Romawi garing 2004 itu tahun 2004 itu oleh peraturan Kapolri. Nah, jadi kalau seumpama mau mengurus izin itulah izin khusus senjata api itu untuk masyarakat sipil. Jadi tidak bisa kita asal-asalan untuk memiliki suatu barang. Jadi jelas. Jadi setiap eh, sesuatu yang kita miliki ataupun kita lakukan itu pasti ada kausalitasnya, sebab akibat akan terjadinya suatu tindak pidana tersebut. Nah, jelas lagi ini ada gium hukum yang mau saya kutip kalau nggak salah bunyinya cuius est dominium eius est periculum. Jadi setiap kepemilikan barang itu resikonya itu ditanggung oleh yang pemiliknya. Jadi jelas ini sangat diperlukan, diperhatikan lagi untuk terkait dengan cewek ini harus waspadalah. Jangan sampai terjadi berulang-ulang kali ini termakan tipu muslihat oleh anggota TNI ataupun polisi gadungan. Jadi ingat kalau seumpama kita mau lapor ini terkait dengan itu kita bisa laporkan pasalnya pasal-pasal berlapis. Itu terkait dengan 378 KUHP itu terkait dengan penipuan, pasal 263 terkait dengan pemalsuan data ataupun pemilikan senjata tadi tanpa izin itu di pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat tahun 1951. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.